Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang kendaraannya sudah ditahan oleh leasing, dalam arti dilakukan apa ya, pengeksekusian oleh leasing dan kendaraan kita ditahan di kantornya, bisa lakukan ini eh, dengan cara apa? Leasing tuh nggak bisa dengan semudah itu juga main tarik-tarik unit yang kita miliki sebenarnya. Jadi SOP untuk penarikan kendaraan itu ada beberapa tahapan. Yang pertama tuh pihak leasing wajib memberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3, dan itu tidak bisa dilakukan dengan cara bersamaan. Itu bisa dilakukan apabila kredit kita macet dalam waktu mungkin 2 bulan atau 1 bulan lebih, kita nggak ada pembayaran dari setelah jatuh tempo. Itu leasing biasanya memberikan surat peringatan kan, tapi itu ada 3 tahapan. Yang pertama surat peringatan 1, peringatan 2, dan peringatan 3. Itu harus dilakukan dengan waktu yang berbeda, bukan dengan satu tanggal, hari, atau waktu yang sama. Terus setelah SP1, SP2, SP3, leasing pun wajib menyertakan sertifikat fidusia yang dikeluarkan oleh pihak leasing di dalam kontrak yang awal kita dulu memulai kredit tersebut. Cuman biasanya kebanyakan leasing itu nggak semuanya kontrak dimasukkan ke dalam sertifikat fidusia, karena mungkin mereka berpikir kalau kita bakal lancar-lancar aja lah, ini hanya digunakan kalau ada kredit yang nggak lancar gitu loh. Fidusia itu adalah hak tangguh jaminan yang disetujui oleh para pihak pertama dan pihak kedua. Apabila ada kegagalan pada pembayaran kredit tersebut, jaminan kendaraan yang menjadi jaminan pada saat itu bisa dihak tangguhkan kepada pemberi pinjaman. Cuman ada peraturan baru sekarang. Kalau misalkan teman-teman dari leasing ingin mengeksekusi selain fidusia itu, pihak leasing wajib wajib melakukan pengajuan juga ke pihak pengadilan untuk mengeksekusi jaminan fidusia tersebut, jaminan kendaraan tersebut. Apabila nggak ada putusan dari pengadilan untuk mengeksekusi, pihak leasing nggak bisa tuh langsung main tarik-tarik aja. Itu informasi yang saya dapatkan dari polisi bagian perdata yang mengeksekusi ini ya, kasusnya teman saya. Pada saat itu motornya ditarik dan melaporkan kepada polisi, dan akhirnya berakhir damai, karena setelah itu dari polisi ada bahasanya tuh, klarifikasi lah kepada pihak tersebut dan diselesaikan dengan cara damai akhirnya. Dan karena pihak leasing itu udah merugikan customer ini secara hukumnya ya, merugikan karena apa? Karena tiba-tiba merampas di tengah jalan oleh pihak ketiga, yaitu mata elang sekarang dibilangnya. Karena dengan menggunakan mata elang itu mereka merampas kendaraan di jalan. Sebenarnya kita bisa menuntut balik pihak leasing tersebut dengan laporan bahwa mereka melakukan perampasan atau pencurian di tempat umum gitu loh. Saya nggak tahu pasalnya berapa, pokoknya sama aja kayak pasal pencurian kayak gitu. Sama aja mereka tuh ngebegal di jalan umum gitu loh. Dan kalau kita teruskan ke ranah hukum, kita bisa menang karena apa? Buktinya ada semua. Mereka menggunakan pihak ketiga untuk melakukan melakukan eksekusi tanpa adanya surat perintah yang jelas secara hukum. Terus merugikan kita lah, kita udah kita juga barangnya dicuri, walaupun barang kita tahu ditaruh di kantor leasing, tapi kalau kita mau ngambil itu pasti pihak leasing tuh memberikan biaya-biaya tambahan lagi. Yang pertama biaya untuk pelepasan tuh maksudnya mereka udah membayar pihak ketiga tersebut, dan kita harus mengganti uang tersebut, plus sama kredit kita yang macet diwajibkan untuk dilancarkan lagi dulu. Itu habisnya banyak tuh kalau kita langsung ke leasingnya. Tapi kalau kita ajukan kasus tersebut ke polisi, kita yang menang sebagai customer. Karena apa? Kita nggak melakukan tindakan yang melanggar hukum secara pidana. Kita hanya bermasalah hutang piutang kepada pihak leasing, dan itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat sebenarnya.
Kalau mereka melakukan perampasan di pinggir jalan seperti itu ranahnya udah pidana, karena mereka sama aja mencuri barang yang milik kita, dimana STNK dan BPKB itu masih atas nama kita kan. Berarti secara kepemilikan tetap nama kita sebetulnya gitu teman-teman ya. Jadi inilah apa, kalau ada kasus tersebut seperti ini, teman-teman nggak perlu takut, langsung aja laporkan ke polisi bahwa kita eh, mendapatkan kerugian oleh pihak leasing tersebut, bahwa kita aset atau barang milik kita dirampas oleh pihak tersebut tanpa adanya SOP yang benar yang mereka lakukan. Seharusnya mereka itu ada beberapa tahapan tadi ya, SP 1 sampai 3, ada surat fidusia, terus mereka harus mengajukan ke pengadilan untuk mengeksekusi. Karena kalau mengeksekusi tanpa adanya orang pendampingan dari pengadilan yang sudah menyetujui permohonan tersebut, eksekusi itu batal secara hukum, cacat hukum gitu teman-teman ya. Jadi banyak sebenarnya SOP yang harus dijalankan dulu, nggak langsung kita menyerahkan aset itu tersebut dirampas gitu aja, nggak bisa, kecuali ada surat bahwa kita merelakan aset tersebut diserahkan kepada pihak leasing untuk bisa menyelesaikan hutang tersebut atau dianggap lunas dengan memberikan aset tersebut. Kalau kita nggak rela, kita nggak perlu tanda tangan di surat pelepasan tersebut, nggak perlu. Kita ajukan aja ke polisi kayak gitu caranya. Jadi mereka tuh sama aja melakukan tindak pidana yang merugikan kita. Tapi teman-teman jangan ini ya, setelah tahu video ini mohon jangan dijadikan bahasanya, memanfaatkan kondisi gitu loh. Jadi teman-teman yang punya kredit yang bermasalah, ya diselesaikan aja, nggak perlu sampai kayak gitu. Kalau takut kendaraan kenapa-napa di jalan, mendingan kendaraan taruh di rumah, jangan dipakai dulu gitu aja. Kalau yang teman-teman yang takut ada bermasalah di jalan ya, kendaraan mendingan di rumah terus, jangan dipakai kemana-mana. Kalau ada tim penagih datang mau ambil aset tersebut atau jaminan tersebut, bilang aja silahkan ajukan ke pengadilan aja pak, kayak gitu. Oh yang satu lagi, fidusia itu tadi saya udah jelaskan belum ya? Kalau fidusia itu biasanya nggak semua kontrak dilakukan pendaftaran ke fidusianya tersebut, karena leasing kadang berpikir kalau kita tuh ya lancar-lancar aja lah. Karena tingkat pinjaman kita kalau untuk kendaraan misalkan motor gitu ya, itu tuh nggak terlalu besar kan, cuma hanya belasan juta, puluhan juta, nggak sampai ratusan juta. Kecuali mobil, biasanya kalau mobil itu pihak leasing lebih berhati-hati karena angkanya lebih besar gitu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dulu channel saya ini, semoga memberikan informasi lain lagi yang lebih bermanfaat. Jangan jadikan video-video tutorial yang saya jelaskan ini menjadi senjata buat teman-teman bermain-main di kredit tersebut, terus dijadikan pihak kredit tersebut jadi saya udah tahu kunci-kuncinya, akhirnya saya mempermainkan, saya ambil kredit, saya sengaja macetkan. Jangan sampai kayak gitu, karena itu juga dolim teman-teman. Jangan sampai kayak gitu, nggak ada barokahnya buat teman-teman semua. Kita cari modal untuk usaha kita, untuk kehidupan kita sehari-hari yang halal-halal aja lah, supaya hidup kita walaupun nggak banyak tapi barokah, dan juga menjadi ladang pahala kalau kita bekerja atau kita mendapatkan rezeki yang berkah itu kan. Insya Allah ke anak istri kita juga mendapatkan keberkahan, dan mereka menjadi keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah, menjadi adem tentrem. Tapi kalau kita memberikan rezeki yang gak halal masuk ke tubuh mereka, biasanya menjadi sumber masalah tuh, kayak anak yang gak nurut, istrinya jadi sering ribut sama kita, kayak gitu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di share juga ke sosmed teman-teman. Semoga teman-teman yang lain masih belum tahu tentang ini bisa mendapatkan manfaat dari video-video saya ini. Sukses buat teman-teman semua. Semoga kita diberikan rezeki yang barokah, berlimpah ruah tanpa susah payah, terus diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.